Bapak butuh suara berapa di sini? Hmm. Kalau Bapak bisa penuhi kebutuhan kami, maka kami kasih suara ke. Suara. Kalau tidak berarti kami cari orang lain. Nah, mereka tanya ke saya, Pak butuh suara berapa? Ya saya nggak mau juga harus transaksional Mas kan. Saya bilang 250 suara untuk satu desa. Oke, kami sanggupi. Stres sendiri Mas. Bisa masuk rumah sakit Bisa jiwa. masuk rumah sakit jiwa kita kan. Dulu waktu mahasiswa demo menolak pembubaran Golkar, sekarang masuk Golkar gimana? Memang apa ya? Benar kata agama ya, hidup itu adalah misteri Mas. Kita nggak tahu nanti pada babak kehidupan selanjutnya kita akan kemana gitu. Dan kemana ya? Nah, tahun 2022 kemarin memang saya banyak beraktivitas di Jakarta. Tidak lain dalam rangka ya, yang pertama tentu saja cari nafkah buat anak dan istri, Mas. Yang kedua, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk bagaimana paling tidak bisa berkontribusi untuk kemenangan Bang Anies dalam kontestasi Pilpres itu kan. Oleh karena itu saya ngikut ke beberapa alumni HMI yang memang memiliki semangat atau pandangan yang sama tentang kepemimpinan Indonesia di tahun 2024 ini kan. Nah, tetapi entah kenapa kemudian memang nasib membawa saya kembali ke Palu dan tiba-tiba kemudian memutuskan partai Golkar. Dan saat itu saya mendaftar sebagai salah satu calon anggota legislatif untuk provinsi ya, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari daerah pemilihan Bol Toli-Toli. Ya, jadi saya memilih kembali ke kampung halaman ya. Memang awalnya sih ada banyak keberatan yang diajukan oleh teman-teman, terutama saya kira saya juga sendiri masih ingat pada saat menjadi ketua HMI Cabang Palu tahun 2004, saya pernah beberapa kali memimpin demo di Palu ya, menuntut pembubaran Partai Golkar. Ya, termasuk waktu itu Bang Akbar Tanjung yang jadi ketua umum Partai Golkar kita tuntut untuk mundur dari jabatannya kan. Memang di satu sisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya karena ya jejak digital kata orang itu Mas susah dihapus ya. Teman-teman kemudian mengirimi saya foto-foto pada saat demo ya, pada saat demo menuntut pembubaran Partai Golkar itu. Dan kemudian apa ya sedikit nyinyir ke saya. Tapi saya merasa bahwa partai-partai politik kita hari ini hampir tidak ada satupun yang boleh kita sebut sebagai partai ideologis. Artinya partai-partai politik yang kita masuki hari ini berbeda jauh dengan partai-partai politik yang tumbuh di tahun 1950-an di era Soekarno, di era Hatta, di era Syahrir dan Muhammad Natsir kan. Jelas ideologi politik partainya itu ya. Sehingga kemudian pilihan kita untuk masuk ke partai politik tertentu di masa lampau pasti akan merepresentasikan ideologi yang kita
anut. Kalau sekarang kan susah, Mas. Kita hampir nggak menemukan ada satu partai politik yang punya satu platform ideologi yang jelas. Nah, sementara di Partai Golkar sendiri saya kira kita membutuhkan proses regenerasi, kehadiran anak-anak muda yang tidak saja datang untuk kemudian memperebutkan kursi di DPR atau jabatan-jabatan politik tertentu. Tapi bagaimana misi HMI, ya, bagaimana kemudian gagasan-gagasan kita, mimpi-mimpi kita ketika kita masih berkuliah, pada saat kita masih aktif di HMI, kemudian bisa kita aja wantahkan. Nah, sayangnya kan memang di Indonesia satu-satunya saluran yang tersedia adalah partai-partai politik. Tidak mudah bertransisi atau bertransformasi dari seorang aktivis atau intelektual gitu menjadi seorang politisi. Dulu Cak Nur misalnya diundang Partai Golkar untuk apa itu namanya, konvensi ya, itu benar, kan ya. Diminta gizi di mana-mana, ya. Bukan habitat saya kan. Jadi terus kemudian siapa itu namanya, Indra J. Piliang gitu ya. Dia penulis hebat di SIS, akademisi gitu, masuk ke Golkar juga kan, terus kemudian nyalon beberapa kali di Sumatera Barat kalau nggak salah, dan belum berhasil. Akhirnya tidak juga menjadi politisi juga gitu, karena kan beda nih habitatnya, habitat yang agak berbeda gitu. Benar. Nah, gimana menghadapi bertransformasi dengan situasi pergaulan komunitas baru di partai politik itu, Mas Ito? Memang jadi realitas politik atau aktivitas politik ini menjadi sangat jauh berbeda dengan aktivitas yang selama ini terutama saya geluti. Memang kita seakan-akan masuk pada satu habitat baru, pada satu dunia baru yang itu memiliki tantangan tersendiri. Kan politik ini kan dibangun di atas pondasi popularitas, elektabilitas, sehingga kemudian ada gium yang berlaku, siapa yang lebih populer maka kemudian dia yang paling berpeluang untuk terpilih. Artinya popularitas menjadi ukuran, menjadi standar, dan dalam konteks tertentu kekuasaan menjadi sesuatu yang mutlak untuk kita tuju kan. Artinya dunia politik dibangun dengan mimpi untuk berkuasa, kan. Nonsens kalau kemudian ada omong kosong, kalau kemudian ada yang bicara saya berpolitik tidak mengejar jabatan, tidak ingin berkuasa dan sebagainya. Nah, sementara rumus baku politik adalah ya Anda berpolitik untuk berkuasa, demi kekuasaan. Nah, sementara ya saya melihat bahwa belum semua pos-pos penting dalam kekuasaan kita diisi oleh mereka-mereka yang memiliki gagasan, memiliki idealisme, memiliki semangat, memiliki cita-cita yang besar, terutama terkait dengan bagaimana kemudian kita bisa mensejahterakan atau mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ada gap antara realitas politik yang kita temui sehari-hari dengan idealisme kita ketika masih aktif di dunia kemahasiswaan. Nah, tapi kemudian saya kira sebagaimana prinsip ini juga dianut oleh Bang Anies, ya,
berkuasanya mereka-mereka yang tidak baik itu bukan karena mereka terlalu kuat, tapi hebat. Karena kekuasaan ini tidak diisi, tidak dimasuki oleh mereka-mereka yang memiliki reputasi, memiliki integritas dan sebagainya. Nah, saya ingin menjembatani dua kutub ini, dua dunia ini kan. Bagaimana kemudian kita bisa berkuasa, tetapi kekuasaan ini betul-betul bisa kita manfaatkan untuk mengejawantahkan, untuk kemudian bisa membumikan gagasan-gagasan kita, mewujudkan cita-cita kita. Terutama saya kira mission kita dari sejak mahasiswa adalah adanya pembelaan yang kuat terhadap kaum mustadafin, terhadap kaum lemah. Jadi kekuasaan itu bukan ends, bukan tujuan, tapi sebagai alat gitu ya untuk memaksimalkan kebermanfaatan, pembelaan terhadap yang mustadafin ini tadi ya. Benar. Kalau dalam konteks kan tadi dapilnya Buol dan Toli-Toli ya. Isu apa misalnya kan yang ingin ini bukan kampanye kan, kampanye udah lewat. Udah selesai. Kalau Mas Ito sebagai orang kampung sana gitu, orang kampung Buol dan Toli-Toli itu, ide besar apa yang ingin Mas Ito bawa untuk perubahan, untuk tadi pembelaan mustadzafinnya di sana kah, untuk perbaikan di sana itu terutama apa kebutuhan dan perbaikan semacam apa yang untuk Toli-Toli dan Buol itu? Memang kemarin Mas, dalam kontestasi pileg, terutama kurang lebih 5 tahun terakhir, masyarakat Kabupaten Buol ini menghadapi satu problem ya, terutama berkaitan dengan ketersediaan anggaran bagi kepentingan masyarakat di Kabupaten Buol. Jadi memang ada ada beberapa pos anggaran sebenarnya yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong percepatan pengentasan kemiskinan ya, atau percepatan pembangunan di Kabupaten Buol. Tetapi Kabupaten Buol selalu mendapatkan angka yang relatif minim ya dari provinsi. Nah, inilah yang membuat sebagian tokoh masyarakat di Kabupaten Buol, terutama di kelompok anak muda, adalah bagaimana kemudian ada anggota-anggota DPR yang bisa terpilih, yang itu merupakan representasi dari anak-anak daerah putra putri dari Kabupaten Buol. Karena 5 tahun kemarin itu tidak ada satupun ya dari 6 kursi yang tersedia untuk dapil Buol Toli-Toli, tidak satupun diisi oleh orang Buol, asli Buol. Buol. Okay. Nah, jadi semangat besarnya sebenarnya di situ. Bagaimana kemudian ada anak-anak Buol yang bisa menjadi anggota DPR dan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat dari kue pembangunan untuk Buol itu sendiri. Kalau kan salah satu yang juga kaya kan misalnya Morowali itu kan nikel itu dipromosikan sampai tingkat nasional lah. Benar. Kalau Buol dan Toli-Toli ini sumber daya alam juga di situ kah? Kalau pendapatan masyarakatnya itu dari apa kebanyakan? Kalau di sektor pertambangan, sebenarnya 2 kabupaten ini adalah 2 kabupaten yang memiliki ya ketersediaan sumber tambang ya, galian C, bebatuan yang ada di Palu, dan juga emas. Ada emas juga. Jadi
Bahkan di Bol itu ada salah satu perusahaan yang sampai hari ini beraktivitas, itu mengelola kurang lebih 12.000 hektar areal pertambangan emasnya di sana. Itu perusahaan multinasional kah, perusahaan nasional kah, atau lokal tingkatnya? Perusahaan nasional. Oke. Tapi multiplier efeknya ke masyarakat terasa atau itu yang tidak belum terasa? Itu yang belum terasa. Belum terasa. Dan saya kira ini juga problem yang dihadapi oleh dua kabupaten yang hari ini kita kenal sebagai penghasil nikel terbesar di Indonesia, Morowali sama Morowali Utara. Jadi pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi itu kemudian tidak memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Jadi daerah-daerah itu bisa sesumbar bicara ada pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, tapi sebenarnya secara real di tingkat grassroots kita temukan banyaknya pemuda yang tidak mendapatkan akses pekerjaan, dililit oleh kemiskinan gitu ya. Mungkin tingginya karena di wilayah tambangnya di situ saja, dan itu nggak menyebar ke masyarakat, ditarik ke luar, ditarik ke pusat. Dan terutama juga karena sebagian tenaga kerja yang direkrut oleh perusahaan-perusahaan tersebut itu berasal dari asing, dari China gitu ya. Oke. Mudah-mudahan lah di pileg berikutnya Insya Allah bisa membawa aspirasi Bol dan Toli-Toli ini tadi ya. Tapi kalau pengalaman dari berkontestasi kemarin di pemilu 2024 itu, Mas Ito, kira-kira apa itu namanya? Ya tadi transformasi dari intelektual, dari aktivis jadi politisi itu kan beda, apa itu namanya? Habitatnya, habitat yang beda. Sesuatu yang baru pastinya. Apa itu namanya? Kalau di masyarakat Buol, gini maksud saya, bagaimana satu tadi memang adaptasinya, terus kemudian kok saya agak kehilangan track ini tadi. Gini. Kan kalau kemarin kita berbincang soal yang berkenaan dengan biaya politik itu kan memang besar ya. Memang besar. Terus kemudian kemarin ada wacana dari Prabowo pernah mengungkapkan. Nah ini yang tadi saya ingat itu bahwa karena biaya yang besar begini, mending dipilih di tingkat DPR. Benar. Ya. Kalau pandangan Mas Ito gimana soal itu? Ya, ini sebagaimana isu kemarin ya, atau wacana yang itu didorong oleh PDI untuk mengubah sistem pemilihan kita dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Saya kira juga ini hampir sama. Pasti ada catatan kritis yang kemudian bisa kita titip, bisa kita ajukan terhadap masing-masing pendapat. Memang harus kita akui di era demokrasi sekarang ini, ketika kedaulatan ketika suara itu menjadi milik rakyat, maka kemudian menjadi susah bagi kita untuk terhindar dari politik transaksional gitu. Politik transaksional itu agak susah, dan itu juga saya alami kan. Di tingkat grassroots menjadi tidak penting bagi kita untuk bicara soal perubahan, bagaimana narasi besar pembangunan daerah kita itu menjadi tidak penting. Yang penting bagi masyarakat
kamu bisa memenuhi kebutuhan saya yang mana gitu kan. Kalau saya butuh sembako, bisa nggak kamu penuhi? Kalau tidak bisa, berarti maka kemudian kami akan mengalihkan suara atau pilihan kami kepada orang lain. Itu faktual, itu kita temukan real di lapangan, Mas. Nah, memang bagi sebagian kontestan yang kemudian mengasumsikan bahwa kekuasaan adalah akhir dari segala-galanya atau tujuan dari perjuangan dia, maka kemudian tindakan atau praktik politik uang, transaksi uang itu menjadi sesuatu yang abstrak atau bahkan wajib untuk dilakukan. Wajib malahan ya. Wajib. Untuk menang ya rumusnya sederhana di era sekarang, Mas. Ya kalau kamu punya uang kamu bisa terpilih. Jadi popularitas saja tidak cukup atau keberpihakan atau keterlibatan kita dalam kegiatan-kegiatan sosial, aktivitas sosial selama ini menjadi tidak penting dalam konteks itu. Nah, tetapi juga jangan dipikir bahwa mengembalikan proses pemilihan kepala daerah ke DPR ini juga tidak rawan dengan praktik politik, malah ini lebih gila. Ya, kita tahu persis bagaimana perilaku anggota DPR kita selama ini. Kalau dengan masyarakat mungkin kita beli suara 100-200 ribu ya, maka untuk bisa mendapatkan kursi bupati, wakil bupati, wali kota, gubernur, kalau kemudian itu diserahkan ke DPR, harganya akan jauh lebih mahal. Ya, jadi mengembalikan proses pemilihan ke DPR juga tidak secara otomatis menyelesaikan problem demokrasi kita selama ini. Jadi saya kira tetap ada masalah juga yang akan mengintai kita ketika proses ini kita kembalikan ke DPR ya. Ya itu kan ijtihad untuk berpindah ke pemilihan langsung itu kan memang juga karena maraknya di kalangan DPR yang rame-rame masuk penjara dan segala macamnya soal jual beli suara ini kan ya gitu. Oke, tapi dari ini mungkin terakhir ya, refleksi dari Mas Ito setelah melalui tadi itu jalan politik, mengeluarkan segala daya upaya baik mental, pikiran, termasuk juga amunisi dana gitu. Terus kemudian akhirnya belum terpilih lah paling enggak ya untuk menyikapi kekalahan, menyikapi sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi itu gimana Mas itu caranya tetap bertahan dan kemudian bisa survive di dunia politik itu? Ya boleh jadi karena memang sejak awal niat saya untuk maju adalah untuk bisa menjadi salah satu tulang punggung, salah satu harapan masyarakat Kabupaten Bol dalam memperjuangkan aspirasi mereka di tingkat provinsi. Nah, jadi memang sejak awal saya tidak meniatkan dalam diri saya untuk kemudian memandang bahwa tujuan akhir dari atau satu-satunya tujuan dari rangkaian perjuangan ini adalah menjadi anggota DPRD provinsi, karena dalam pandangan saya apapun pilihan aktivitas kita, kalau kemudian itu kita niatkan untuk berkontribusi terhadap masyarakat bisa saja. Artinya lapangan pengabdian kita tidak hanya di DPR. Nah, oleh karena itu ketika kemudian apa yang kita harapkan ya, ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan politik, maka bagi saya ya boleh jadi masyarakat Kabupaten Bol dan Toli-Toli pada saat momentum pemilihan kemarin merasa lebih mempercayai orang lain ya untuk mereka titipi amanah ke saya. Nah, nanti
suatu saat kemudian kalau mereka merasa lebih percaya ke saya untuk menitipkan amanat itu, insya Allah pasti akan dipilih oleh masyarakat pada momentum ya politik selanjutnya. Ya. Ya, kemarin kan cerita-cerita bahwa ada satu saya lupa di masyarakat mana yang kemudian ya ada permintaan transaksi lah begitu, terus kemudian oke deh pokoknya jalan sini ke sana itu tanggungan saya gitu, terus kemudian sudah dipasang di sana traktornya gitu, terus kemudian ternyata suaranya nggak menang di situ, tapi tetap saja dibangun meskipun nggak menang. Tim sukses di sana mengatakan gimana ini mau diambil balik nggak nih traktornya gitu ya. Tapi tetap dilanjutkan pembangunan jalannya oleh timnya Mas Ito itu. Gimana? Kok bisa ya orang sudah kalah kok tetap bangun jalan di situ? Gimana ceritanya itu? Jadi apa ya Mas? Memang satu hal yang agak susah kita hindari dalam proses pemilihan itu adalah menolak atau menghindari dari permintaan yang bersifat personal ya. Jadi sebagian besar masyarakat kita kan kepengen bagaimana kemudian kepentingan pribadi mereka bisa kita realisasikan, bisa kita penuhi gitu kan. Nah, dalam konteks pertarungan politik harusnya itu yang kita pilih. Harusnya kalau ada masyarakat datang menyerahkan suara mereka, menyerahkan KTP mereka, atau kita mintai KTP untuk kemudian kita tukar suara pada saat pemilihan, itu jauh lebih baik ya, atau jauh lebih besar manfaatnya ketimbang kita ngurusin hal-hal yang bersifat programatik ya, atau yang itu kemudian memberi kebermanfaatan bagi lebih banyak orang gitu kan. Nah itu juga datang ke saya, kepentingan atau kebutuhan pribadi yang mereka ajukan ya itu juga datang ke saya. Tapi di beberapa kesempatan saya mencoba untuk menghindar. Saya sampaikan begini, kalau saya bantu Anda 1-2 orang, maka kemudian ini hanya bisa memberi manfaat terhadap Anda. Kalau mau ya, ini juga tetap transaksional sebenarnya Mas, karena susah untuk kita hindari tidak bertransaksi dengan masyarakat, tidak membangun satu kesepakatan politik dengan masyarakat. Nah, tapi saya bilang sejak lama saya menghindari untuk kemudian mempraktikkan cara-cara seperti ini. Kalau mau saya bantu ya satu kegiatan, ya satu program yang itu ada manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Secara lebih kolektif, lebih luas. Secara lebih kolektif. Nah, muncullah permintaan untuk bangun jalan. Kebetulan ada salah satu kawan yang memiliki peralatan ya, jadi ada ekskavator. Ya, itu dia punya, dan mungkin karena merasa senang saya nyalon ya, dia bilang sudah saya bantu cuma-cuma, saya bantu gratis, kamu pakai aja untuk masyarakat. Gitu. Okay. Nah saya bilang kalau mau mending saya bangun jalan. Kalau ada jalan di desa kalian, di desa Bapak Ibu sekalian yang perlu kita perbaiki, saya perbaiki. Masuklah proposal itu ke saya. Oke. Nah masyarakat kan ketika kemudian kita penuhi apa yang mereka minta, apa yang menjadi kebutuhan mereka, itu kan mereka open aja Mas, terbuka. Pak, ini Bapak bantu kami, sekarang Bapak minta apa ke kami, kayak gitu. Jadi diskusinya nggak panjang-panjang Mas, langsung ya. Jadi, Bapak butuh suara berapa di sini? Kalau Bapak bisa penuhi kebutuhan kami, maka kami kasih suara. Kalau tidak berarti kami cari orang lain. Nah, mereka tanya ke saya, Pak butuh suara berapa? Ya saya nggak mau juga harus transaksional Mas kan. Saya bilang 250 suara untuk satu desa. Oke, kami sanggupi. Sekarang pertanyaan lagi,
alat itu kapan dimobilisasi, kapan jalan ini dikerjakan. Nah, saya sudah dibisiki oleh teman-teman, jangan kita lakukan sekarang, jangan kita kerjakan sekarang. Karena kalau kita kerjakan sekarang, itu nggak ada harapan untuk dapat suara pada saat voting day. Jadi saya bilang bagusnya gimana? Pokoknya taruh aja alat di sana. Eskavatornya. Ya nanti kita lihat berapa suara yang muncul, baru kemudian kita kerjakan atau tidak. Walhasil itulah yang kemudian menjadi kesepakatan, Mas. Ya, kita parkir alat di desa itu, dan kemudian jalan itu dikerjakan atau tidak ditentukan dari hasil suara yang kita dapat. Ya. Dengan target 250 tadi itu. Nah, setelah pemilihan mereka telepon saya, Pak, minta maaf, suara Bapak di sini nggak mencapai 250. Adanya 172. Sekarang alatnya gimana, Pak? Bapak bawa pulang atau gimana? Saya bilang, Pak, dari awal niat saya ini untuk bantu masyarakat di situ. Cuman kan transaksi ini, ya, proses seperti ini kan sudah susah kita hindari. Atau niat baik kita, ya, rencana kita untuk bantu masyarakat ini karena momentumnya adalah momentum politik, ya susah untuk kemudian kita lepas dari tendensi-tendensi atau pretensi politik kan. Nah, oleh karena itu ya mau tidak mau saya kirim ke sini. Tapi begini, Pak, insya Allah berapapun suara saya di situ saya akan kerjakan sampai selesai. Dan itu tidak hanya di satu desa, ada kurang lebih 4 desa yang yang kurang dari target. Ya, kurang dari target suara, tapi tetap dikerjakan programnya. Ya, tetap dikerjakan. Karena memang harusnya kan niat kita ini ya nggak ada embel-embel politik. Ya, tapi dalam situasi seperti itu kan agak susah, Mas, untuk kita menghindar. Nah, dan bahkan saya merasa ini lebih soft, ya, pendekatan kita, komunikasi kita dengan warga ketimbang calon-calon lain yang terang-terangan. Ya ini cash saya bawa duit sekian, berapa suara bisa kamu kasih? Gitu ya? Ya, ini nggak diajak mikir sama sekali itu. Kan pada momentum pemilihan kemarin, Mas, itu sebelum masuk TPS saja masih ada yang bagi-bagi duit, kan? Saya bilang caranya gimana? Sederhana, kata mereka. Mereka masuk, kita panggil. Pada saat dipanggil untuk ke bilik suara masuk itu, ke bilik suara. Ada ya 1-2 orang yang sudah dititip oleh masing-masing calon ini untuk berdiri di situ dan menitip pesan. Ini kamu pilih. Apa buktinya? Buktinya foto. Jadi pada saat masuk ke bilik suara sambil di foto, moto. Ya, di foto. Nanti foto itu yang kemudian ditunjukkan, diperlihatkan pada saat keluar dari bilik suara. Nah, saya sudah milih ini. Mana duit saya? Oh gitu. Ya, transaksinya setelah. Komitmennya di setelah. Awal dibangun. Ada yang di awal, ada yang setelah. Yang di awal ini kan agak berani kan? Berani ya, kan ada pengawas di TPS itu mestinya. Ya, tapi kan di desa-desa ini kan penyelenggara sama masyarakat ini bergaul tiap hari, Mas, saling kenal. Ada bahkan yang keluarga. Mungkin bapaknya datang milih, petugas TPS itu anaknya. Susah mau ditegur ini. Nah, oleh karena itu bagi saya memang perbaikan atau upaya kita untuk memperbaiki demokrasi, titik tekannya lebih pada pengawasan pelaksanaan pemilihan ini dulu yang kemudian kita maksimalkan. Bagaimana praktik-praktik seperti ini, ya, politik uang bagi-bagi sembako, janji dan sebagainya itu kemudian bisa kita minimalisir. Nah, dengan cara itu kita bisa sedikit berharap ada perbaikan kualitas demokrasi kita. Betul, sehingga ya tadi obrolan soal program, soal rencana jangka panjang, jangka menengah itu lebih menjadi perbincangan, bukan soal cashnya berapa gitu ya.
Tapi menyikapi yang soal tadi itu, kan banyak juga yang nggak jadi terus kemudian minta balik, tolong balikin dong apa yang sudah saya kasih. Gitu. Oh, banyak Mas. Banyak Mas. Dan itu terang-terangan. Itu nggak melakukan itu juga gitu. Ya ngapain Mas? Ngapain? Karena apa ya? Itu memang kita anggap sebagai konsekuensi dari pilihan kita untuk bertarung, terjun di politik, terjun di politik kan, politik. Ya kan? Artinya kalau kemudian masih ada keterikatan kita dengan duit kita, kan, dengan fasilitas yang kemudian kita bantu, ya, ke masyarakat, apakah dalam, kan ada misalnya calon-calon anggota DPR itu yang sampai bantu tim sukses, ngasih mobil, ngasih motor dan sebagainya kan, atau fasilitas-fasilitas lain. Kalau masih ada keterikatan kita dengan itu semua, ya jangan maju dulu Mas kan. Tarikin lagi motor mobilnya gitu. Gitu. Karena ya kita anggap ini ya duit habis Mas kan. Yang kalau kemudian sesudah itu kita masih kepikiran dengan berapa pengeluaran yang ada, kita stres sendiri Mas. Bisa masuk rumah sakit jiwa. Bisa masuk rumah sakit jiwa kita kan. Nah, sementara ya, tapi lebih sekali lagi lebih karena memang kita tidak menjadikan jabatan kursi DPR itu sebagai tujuan. Kan kalau itu menjadi tujuan kita Mas, ya pasti juga saya depresi kan, ketika tujuan ini tidak tercapai. Nah, karena kita menganggap bahwa ini hanya salah satu instrumen, hanya salah satu alat untuk bisa mengabdikan diri kepada masyarakat, maka ngapain kalau kemudian instrumen ini tidak bisa kita gunakan, alat ini tidak bisa kita gunakan untuk mengabdikan diri ke masyarakat, maka kita masih punya kesempatan untuk ya membuat instrumen-instrumen baru yang lain untuk kemudian bisa mengabdi ke masyarakat. Oke, mungkin yang lagi-lagi the last one. Ya dengan bacaan-bacaan politik Mas Ito, bacaan literatur tadi itu spirit aktivisme di satu sisi, di sisi yang lain juga pengalaman tadi itu mulai berkontestasi di dunia politik dengan segala macam dinamikanya, problem yang dihadapinya gitu. Sebenarnya untuk membangun demokrasi Indonesia ini, kalau tadi tidak setuju dengan pemilihan kepala daerah misalnya melalui legislatif gitu, dimulainya dari mana untuk perbaikan demokrasi Indonesia itu kalau menurut Mas Ito ke depan? Waduh, kompleks ya. Kompleks, ya, banyak sekali. Ya banyak sekali, dan ini saling bertaut, saling berkelindan. Tapi dalam pandangan sederhana saya, yang paling penting ini adalah bagaimana memperbaiki